Belang Padang milik siapa? Belang Padang adalah sebuah lapangan seluas lebih kurang 8 hektare yang berada di antara Jalan Iskandar Muda, Jalan Syekh Mudawali dan Jalan Prof. Abdul Majid Ibrahim. Kita bisa melihat di lapangan ini warga sering melakukan kegiatan olahraga dan menikmati kuliner dan juga menjadi destinasi wisata. Di lapangan ini terdapat monumen Thanks to the World dan monumen pesawat RI-001 Selawah. Monumen Thanks to the World adalah sebuah monumen dibangun sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih Aceh kepada semua negara dan semua pihak yang telah membantu Aceh saat pasca gempa tsunami Aceh. Sedang monumen pesawat merupakan replika dari pesawat Dakota RI-001 Selawah yang merupakan sumbangsih rakyat Aceh untuk Republik Indonesia masa perjuangan kemerdekaan dulu dan menjadi cikal bakal pesawat terbang pemerintah Indonesia, Garuda Indonesia Airways. Sebenarnya Belang Padang dan Belang Punge adalah Umang Musara, tanah wakaf Masjid Raya Baitur Rahman yang tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan harta warisan. Dan tidak ada pihak yang dapat mengganggu gugat status keberadaan hak miliknya. Pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, saat itu, lapangan Belang Padang merupakan areal persawahan rakyat. Lalu, Sultan mengambil alih dengan membeli lokasi persawahan tersebut. Tidak lama karena, setelah itu Sultan Iskandar Muda mewakafkannya kepada Imam Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mengapa Belang Padang diwakafkan kepada Imam Masjid Raya Baitur Rahman? Dahulu, Sultan Iskandar Muda melihat jika Imam Masjid Raya tidak digaji. Sedangkan satu sisi, seorang imam juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu, wakaf ini tidak lain untuk dijadikan lahan sawah atau kebun untuk mencukupi kehidupan imam dan keluarganya. Jadi, secara histori, tanah ini merupakan tanah musara, wakaf. Pada tahun 1800-an, petakan-petakan sawah Belang Padang ini ditimbun sehingga menjadi lapangan. Kemudian oleh Belanda lapangan ini dimanfaatkan sebagai lapangan upacara dan berbagai kegiatan lainnya. Bahkan, pada masa pimpinan Syamaun Gaharu di mana pada saat itu beliau merupakan seorang Panglima Daerah Militer Aceh, KDMA, sebuah stadion dibangun di atas lapangan ini. Namun terpaksa dibongkar pada tahun 1891. Penggalan-penggalan sejarah Belang Padang ini terpapar rapi dalam catatan KFH Van Langen. Sekitar tahun 1888, Van Langen mencatat bagaimana awal mula sejarah Belang Padang. Catatan-catatan itu pun akhirnya terangkum dalam sebuah buku yang berjudul De Inrichting van het Acehse Staatsbestuur onder het Sultanaat. Karel Frederik Hendrik, KFH, Van Langen, pegawai pemerintah Belanda yang pernah ditugaskan di Kalimantan dan Sumatera Barat. Pada tahun 1879, dia diperbantukan pada kantor Gubernur Aceh dan daerah taklukannya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Besar. Dia pula yang membiayai percetakan buku monumental karya Snoak Horgronje, Atehir, Gobi dan C. Adriaan C. 1990. Van Langen pernah dipercayakan 4 kali sebagai pejabat sementara Gubernur Aceh, dari 1898 sampai dengan 1895, hingga ia meninggal dunia pada tanggal 18 April tahun 1915 di kota Ede, Gelderland, Belanda. Van Langen menulis beberapa pengalamannya selama di Aceh. Di antaranya, De Inrichting van het Acehse Staatsbestuur onder het Sultanaat, pada tahun 1888 yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. Abu Bakar Aceh dengan judul Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan. Dalam buku ini disebutkan bahwa Belang Padang dan Belang Punge adalah Umang Musara, tanah wakaf Masjid Raya Baitur Rahman yang tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan harta warisan. Dan tidak ada pihak yang dapat mengganggu gugat status keberadaan hak miliknya. Tanah Mesara digunakan sebagai sumber penghasilan imam Masjid Raya Baitur Rahman. Jika dari tanah wakaf masjid ini tidak cukup membiayai Masjid Raya Baitur Rahman, maka dibantu oleh zakat padi atau barang-barang lainnya dari penduduk yang berkediaman di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Hasil tanah wakaf ini khusus untuk pemeliharaan masjid, seperti keperluan muazin, bilal, khatib dan kebutuhan lainnya.
Jika ada perbaikan berat maka diminta bantuan pada penduduk. Alkisah, ketika genderang Perang Aceh melawan Belanda dimulai pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda melakukan kesalahan besar dalam sejarah invasi kolonialnya dengan menduduki dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman dengan melempar 12 granat, pada Kamis tanggal 10 April tahun 1873. Rakyat Aceh semakin marah, akibatnya berselang 4 hari kemudian Belanda harus membayar mahal dengan tewasnya Jenderal J. H. R. Kohlier di halaman Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 14 April tahun 1873. Serdadu Belanda kabur ke Batavia pada tanggal 17 April tahun 1873. Paul van Vier, 1979. Belanda kembali melakukan invasi kedua pada tanggal 9 Desember tahun 1873 dan tanggal 24 Januari tahun 1874. Istana Kesultanan Aceh berhasil diduduki setelah Sultan Alaidin Mahmud Shah, tahun 1870 sampai tahun 1874 meninggalkannya dan mengungsi ke Lueng Bata. Maka saat Letnan Jenderal Van Swieten mengumumkan pada dunia internasional bahwa Kerajaan Aceh, sesuai dengan hukum perang, humaniter, menjadi hak milik Kerajaan Belanda, Talsya, 1982. Seluruh kekayaan pribadi dan aset istana dirampas dan dijadikan milik pemerintah Belanda sesuai dengan asas hukum perang Recht van Overwinning, H. C. Zengraaf, 1981. Bekas istana ini dan aset pribadi Sultan Aceh ini kemudian dikuasai oleh KNIL Jepang, seperti Kuta Alam, Neusu, Kraton dan sejumlah aset lain yang sudah dialih fungsi saat ini. Namun Masjid Raya Baitur Rahman dan aset wakafnya, ternyata tidak dirampas oleh Belanda untuk dijadikan sebagai harta rampasan hak menang perang, sebagaimana berlaku asas Recht van Overwinning. Karena menurut Belanda ini, Perang Aceh dengan Belanda, bukan perang agama, perang suci. Sehingga Masjid Raya Baitur Rahman yang telah dibakar pada tanggal 10 April tahun 1873 dibangun kembali oleh Belanda pada tahun 1879 oleh Gubernur Aceh Jenderal K. van der Heyden. Van Langen menulis dalam bukunya, bahwa tanah tersebut sebagai tanah mesara Masjid Raya Baitur Rahman dan tidak bisa dipindah tangankan. Van Langen, 1888. Jadi, secara jelas dapat dikatakan bahwa serambi Masjid Raya Baitur Rahman adalah belang padang yang sempat digunakan sebagai lapangan olahraga, dan pada tahun 1981 berganti nama menjadi Desa Arafah, dan tempat arena MTQ nasional. Karenanya, tidak heran di belang padang dari dulu menjadi tempat salat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak dilaksanakan di lapangan lain karena tanah itu adalah milik Masjid Raya Baitur Rahman. Dan keberadaan belang padang merupakan denyut nadi kehidupan Masjid Raya Baitur Rahman, dan dalam hal itu Belanda sangat menghormatinya.